Pemirsa, pelaku usaha hiburan ramai-ramai menolak penerapan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan sebesar 40 hingga 75%. Mereka menilai penerapan pajak di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 sangat memberatkan. Pelaku usaha sontak menolak penerapan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan sebesar 40 hingga 75% karena dinilai memberatkan. Salah satunya adalah musisi Satrio Yudi Wahono alias Piu. Ia menganggap diberlakukannya pajak hiburan dengan besaran tersebut bisa membuat pelaku usaha konser, kafe, restoran, dan semacamnya yang seringkali menghadirkan live music kehilangan pelanggan dan menurunkan kesempatan kerja bagi musisi. Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali kalau menurut saya, karena ini pastinya akan mengurangi pendapatan dan tentunya otomatis kalau dari sisi pelaku bisnis ini pasti akan sangat susah untuk hitung-hitungannya. Mereka pasti akan memikir balik modalnya kapan, berapa yang harus disetorkan dan berapa yang harus diterima. Tentunya ini pasti akan jadi perhitungan yang perlu dipikirkan matang-matang. Jadi buat saya sih kalau bisa bahkan bisa lebih rendah lagi supaya industri hiburan semakin maju. Tidak hanya musisi, pelaku usaha jasa pijat dan spa di Bali juga sangat keberatan apabila harus dibebani dengan pajak sebesar 40 hingga 75%. Terlebih, usaha spa sejatinya dianggap sebagai usaha yang berkaitan dengan kesehatan, bukan hiburan. Dengan adanya fenomena seperti ini, apa yang menjadi keputusan dari pemerintah, tentu kami sebagai pengusaha kecil, sebagai pengusaha lokal di Bali, merasa hal ini sebagai sebuah pukulan yang besar karena ini pastinya akan ngefek kepada jumlah tamu yang akan mengambil spa di tempat kami. Dengan kenaikan yang signifikan dari 12 sampai 40% itu, tentu harga akan jauh lebih tinggi daripada itu. Mungkin kami berharap bahwa pemerintah juga mempertimbangkan usaha-usaha kecil dan juga orang-orang yang bekerja di sini. Banyak sekali yang nanti hanya pasti akan terkena efek seperti itu. Sekjen PHRI Maulana Yusran menyayangkan pemberlakuan pajak hiburan ini di masa pemulihan pasca COVID-19. Terlebih menurutnya berdasarkan pengalaman, pemerintah daerah seringkali memberlakukan pajak pada batas maksimum. Kenapa kok pemerintah sepertinya terkesan membatasi sektor hiburan ini sehingga harus menaikkan minimal itu pajaknya menjadi 40%, bukan mulai dari 0% dan bahkan bisa sampai 75%. Karena kalau kita bicara maksimal 75%, pemerintah daerah itu konsentrasinya selalu mengambil pajaknya itu yang maksimal, Mas. Nggak pernah realistis menyesuaikan dengan kemampuan atau bagaimana daya saing daripada daerahnya dengan daerah lain atau bahkan negara lain. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru menerapkan pajak hiburan di rentang 40 hingga 75%. Sandi menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pajak barang dan jasa tertentu atas hiburan tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.